Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang ke-8 ini masih dalam tema yang sama, amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Amalan yang ke-8 ini adalah banyak membaca dan bertadabbur Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran merupakan satu amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ungkapan yang indah di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingatkan kita, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Al jannatu, surga itu, mustaqatun, merindukan, ila arba'ati nafar, kepada 4 golongan manusia. Semua orang rindu kepada surga, tapi tak semua orang yang dirindukan oleh surga. Ketika manusia rindu kepada surga, itu wajar, biasa. Tapi ketika surga rindu kepadanya, ini yang menjadi luar biasa. Ketika manusia rindu kepada surga, dia belum tentu masuk ke dalam surga. Akan tetapi ketika surga merindukannya, sudah pasti dia masuk ke dalam surga, karena surga yang ingin dia masuk ke dalamnya, bukan dia ingin masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu salah satu golongan manusia di atas dunia yang dirindukan oleh surga kedatangannya adalah talil Quran. Tali tilawah, membaca, yatslu. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan, banyak dia membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka inilah golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga rindu kepada orang yang membaca Al-Quran, sebab Al-Quran adalah kalamullah, sebab Al-Quran adalah sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami akan menjaga Al-Quran sepanjang masa. Siapapun yang memuliakan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Siapapun yang memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran akan memuliakannya. Siapapun yang menghormati Al-Quran, maka hidupnya akan terhormat. Dan siapapun yang meremehkan Al-Quran, maka hidupnya akan diremehkan oleh Al-Quran. Siapapun yang cinta kepada Al-Quran, maka Allah akan mencintainya, sebab dia mencintai kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam Al-Quran, maka Allah berikan jalan untuknya. Siapapun yang berpedoman terhadap Al-Quran, maka hidupnya tidak akan sesat. Dan siapapun yang tidak berpedoman dengan Al-Quran, maka hidupnya terombang-ambing, maka hidupnya penuh dalam kesesatan. Siapa yang mengambil iktibar daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat iktibar yang baik. Siapapun yang yakin dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencap dia sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan yang ke-8 ini adalah membaca Al-Quran. Berapa kali kita membaca Al-Quran dalam seminggu? Berapa kali kita membaca Al-Quran dalam sehari? Berapa kali kita membaca Al-Quran dalam 24 jam? Sudahkah kita bariskan anak-anak kita, kemudian kita suruh mereka membaca Al-Quran? Adakah sudah kita bariskan
keluarga-keluarga kita, istri kita, lalu kemudian kita dengar bacaan Al-Qur'annya. Kalau belum, ayo, karena ini merupakan salah satu amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Orang yang bersama Al-Quran adalah mulia. Orang yang kemudian menghormati Al-Quran, Al-Quran akan membimbing hidupnya, karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam surga, karena inilah golongan yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amalan yang ke-8 ini bisa kita amalkan dalam kehidupan. Semoga kita nanti berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bi asbab, dengan sebab bisababil Quran, dengan sebab seringnya kita membaca Al-Quran ketika di atas dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.